nomornya maksudnya. Nomor 98. Terima kasih kepada para sponsor ya yang sudah menyediakan door prize untuk hari ini. Mantap, thank you Om. Yang lain jangan ini dulu ya, kita masih banyak, masih sekitar 100 door prize lagi. Boleh ke depan deh, kita foto sama-sama. Yang lain jangan iri ya. Siap-siap ya, aku mau tahu nih, tadi pada monitor nggak? Oke, yang pertama mungkin nanti saya minta konfirmasi dari Tamron, dari pihak Tamron, karena untuk satu pertanyaan ini mengenai Tamron tadi ya. Pada awalnya Tamron itu kan namanya bukan Tamron. Awalnya nama Tamron itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Namanya? Razi. Dari mana Mas? Dari Tanjung Pinang, jauh amat. Datang sini jam berapa? Dari datang sini kemarin. Tepuk tangan dulu, niat banget. Gila, datangnya udah kemarin loh. Mas pakai kamera apa? Pakai Canon. Lensanya Canon juga. Punya Tamron. Tamron lensa yang berapa? 18-200. Bonus. Tepuk tangan dulu dong, benar-benar Tamroners. Oke, silakan. Hobi Mbak? Hobi di foto. Hobi di foto. Tepuk tangan, ada model di sini. Dicatat nanti waktu hunting dia jadi modelnya. Cita-cita apa Pak? Cita-cita. Katakan tangan. Benar nggak Pak? Tamron pertama kali dibuat tahun 1950. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk Pak Adi. Oh ada ya. Bentar. Pak Abi pakai Tamron nggak? Pakai. Lensa yang mana? 18-200. 18. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, terima kasih Pak Abdi. Hah? Kasih hadiahnya ini. Oh, Tamronnya boleh Pak. Boleh bawa sini Cisang kameranya. Mau pulang? Berapa megapiksel? Ini historis. Mana ya? Kayaknya yang belakang dulu ya. Nanti yang belakang marah-marah. Itu Mas yang di sana tuh, Mas yang di sana. Namanya Mas? Eka. Mas Eka. Pakai kamera apa? Lensanya? Tamron. Oh, Tamron. Ini gara-gara ada Tamron di sini atau semua jadi ngaku-ngaku pakai Tamron ya? Bener ya? Ada buktinya. Hobinya memang fotografi. Iya. Oh, udah lama di fotografi? Bagi fotografi. Kenapa? Baru. Saya senang fotografi dari saya kecil sekali. Jadi kesenangan fotografi itu ada dalam darah Mas, bukan dari pengaruh siapapun. Di keluarga saya nggak ada yang motret sama sekali, nggak ada yang punya kamera sama sekali. Ya, saya anak bungsu dari 6. Ya, kakak saya perempuan semua. Kalau hari Minggu, ayah saya itu disiplin, kita bersih-bersih rumah. Ada yang nyapu halaman, ngepel semua. Saya anak laki satu-satunya. Saya bilang, kamu ngapain? Ya, saya waktu itu masih kecil. Saya ngerapiin foto. Jadi saya senang ngerapiin foto. Jadi saya sampai apal foto siapa aja saya sampai tahu dari kecil. Nah, saya menemukan ada banyak klise-klise yang segini-gini yang belum dicetak. Ini nggak ada positifnya nih. Saya simpen, saya benar ingin tahu ini siapa. Saya masuk SMP ada eskul cuci cetak tahun 74. Cuci cetak hanya untuk kelas 3 yang ngajar Bruder orang Belanda, Johannes namanya. Saya tapi lihat, wah kok senang sekali ya. Jadi seorang kakak senior saya bawa klise, terus cetakannya itu. Oh, saya ingat klise-klise yang saya ingin tahu kan. Suatu hari saya datang ke Bruder, saya boleh ikut dong cuci cetak. Nggak bisa aja buat kelas 3. Kenapa harus kelas 3? Skill apa yang harus kelas 3? Oh iya ya, udah kamu boleh ikut. Saya boleh ikut. Dan saya anak paling muda dikerjain. Acara sekolah semua motret-motret senior, nih kamu yang nyuci. Saya dengan senang hati saya kerjakan. Sebelum saya bisa motret, saya sudah bisa nyuci negatif. Oke? Saya nyuci negatif tahun 74, umur 13 tahun. Nyetak saya diajarin pakai enlarger. Di situ saya tahu bahwa kalau 5,6 diafragmanya 1 menit, kalau diafragmanya 8, 2 menit. Itu logikanya saya dapat dari cuci cetak. Sehingga waktu SMP, saya mulai megang kamera,
logika itu udah nempel di saya. Sehingga saya teori manualnya saya menguasai betul. Saya beli kamera pertama saya waktu SMA, Nikon 500 GX, seharga Rp37.500, tahun 78 ya. Itu saya simpan, kuliah saya jual, saya butuh duit. Selama kuliah saya lupa fotografi. Selesai kuliah, saya kuliah teknik sipil ITB, tahun 88, saya dapat kerja di Papua, namun museum. Nah, keinginan fotografi saya timbul mas. Saya beli lagi Nikon F301, saya ingat betul tuh. F301 itu kamera SLR saya yang pertama. 750.000 di Kamal Foto, lensanya 35-105. Ya. Itu saya bawa ke Papua. Dengan kamera itu banyak foto saya tentang asmat dipamerkan di Eropa. Saya jadi insinyur, seorang insinyur muda di Papua. Nah proyek itu ada namanya Edsel Verdi, Anda pernah dengar ya, baru meninggal belum lama ya. Edsel Verdi itu redaktur foto Tempo. Dia lihat kerja saya, terus dia museum yang saya bangun. Anda bayangkan, saya insinyur muda dikasih tukang pedalaman Papua, yang alatnya nggak ada yang akurat, museumnya miring. Jelek banget pokoknya. Anda bayangin potong gelanggar pakai chainsaw. Nah, kebayang baloknya kan meletot gitu kan. Terus lihat foto saya, Pak bilang ini, kamu gak patut jadi insinyur, kamu jadi fotografer saja. Saya juga agak malu lihat museum itu, saya bilang gini, Tempo mau terima saya enggak? Gini deh, Tempo belum ada lowongan. Ya. Tapi kamu saya kasih film, kamu mau saya terus buat Tempo. Saya dikasih film sama Pak terus Pak. Ya, jalan buat beberapa foto saya di Tempo waktu itu. Sampai tiba-tiba Kompas buka lowongan. Saya masukin nomor Kompas, keterima duluan. Saya terima dengan portfolio saya dari Asmat. Kompas jawabnya gini, kami tidak butuh fotografer, kami butuh reporter. Saking kepinginnya, saya tanya, boleh nggak kami motret? Oh boleh banget. Saya masuk Kompas sebagai reporter. Dan memang rezeki saya bagus, saya taruh di olahraga. Dikasih cabang olahraga yang buangan tenis. Yang senior-senior itu sepak bola sama bulu tangkis. Wah, Wimbledon kemana itu kan? Ke Wimbledon ke All England, Piala Dunia ya, yang senior. Saya kasih buangan tenis. Tetapi dasar rezeki saya bagus, Yayu Basuki tetap kan? Yayu menang-menang, saya dikirim mengikuti Yayu kemana-mana. Jadi saya baru masuk Kompas sudah keliling dunia dulu. Ke Inggris, ke Australia, ke New York, soalnya dari anak baru jadi. Dan saya bawa kamera sendiri. Sampai pada suatu hari tiba-tiba redaktur foto Kompas waktu itu, Karton Riyadi merasa gini, saya itu udah 21 tahun gak diganti-ganti. Terus tanya pimpinan, siapa yang harus gantiin kamu? Dia selalu ngomong Arba'in. Saya wartawan olahraga baru tahun kelima dari redaktur, itu sejarah. Dan habis itu keterusan sampai sekarang. Tapi kalau Anda ke PSM Kompas, masa Anda lihat saya reporter bukan fotografer. Saya reporter, sampai sekarang masih reporter. Itu sejarahnya. Jadi saya senang motret, terus karena senangnya motret, masuk ke dunia media cetak, terjerumuskan di desa olahraga, redaktur foto, kepala basah, keterusan. Itu saya. Tapi pertanyaan selalu gini, Mas ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Gitu kan. Nah, Mas ini bagus nggak? Gini deh, pokoknya kalau sebuah benda fotografi dibuat oleh merek terkenal, nggak mungkin jelek. Kalau saya nggak mungkin dilepas ke pasaran, dia emangnya mau merusak nama dia sendiri, itu logikanya ya. Terus, Mas, Nikon sama Canon bagus mana? Gitu kan? Jawabnya adalah, kalau ada yang lebih bagus, masa sampai sekarang nggak ketahuan? Gitu loh jawabannya, ya kan? Masa nggak ketahuan? Kalau memang ada yang lebih bagus, kalau dia ngotot ya, masa nggak ada yang lebih bagus sih Mas? Gini, Toyota sama Nissan bagus mana? Nggak ada yang bisa jawab kan? Mobil yang paling bagus apa ya tanya sama dia gitu kan? Kalau dia tanya ini, Mas, kamera paling bagus apa? Nggak ada. Kok nggak ada? Kalau ada semua orang beli itu ya nggak? Masa ada kamera terbagus yang tahu cuma saya kan nggak mungkin. Terus nggak bisa dong Mas, pasti ada. Gini, saya balik deh. Mobil paling bagus apa? Yang paling laku dong Mas, Toyota Kijang. Iya. Kenapa anggota DPR nggak mau pakai Kijang kalau paling bagus? Ya kan? Jadi logikanya seperti itu. Bagus itu selalu kontak dengan gunanya itu apa dulu. Kijang bagus untuk sehari-hari, irit bensin, bengkelnya gampang ya kan. Tapi begitu yang bagus untuk ke pesta, ya enggak lah. Jasnya pakai jas yang mahal yang harganya 30 juta, mobilnya Kijang, itu kan nggak pantas ya kan. Ini 40 megapiksel doang. Yang 80 megapiksel lebih gila lagi. Kecil, matanya diksum, bulu matanya masih halus. Phase 1. Nggak ngomong Nikon sama Canon lagi, udah. Nggak akan ngejar Nikon sama Canon. Dreamer 3 pun nggak akan ngejar itu loh, nanti nggak. Ya makanya, itu ya. Biasa kan. Jadi, kamera bagus untuk keperluan apa dulu? Kalau Phase 1 buat street hunting, ya boros. Tetapi intinya adalah, kalau kita ngomong kamera secara fungsi, tidak pernah ada satu kamera yang bisa segala fungsi, itu jawabannya. Mas, buat apa sih kamera setajam itu? Kalau Anda bikin wallpaper, nontonnya kan dari dekat kan?
Ya nggak? Kalau poster bioskop, nontonnya dari jauh. Tapi kalau foto Anda dipakai di wallpaper untuk poster di toko, dilihatnya dari dekat, mau nggak mau foto Anda harus tajam banget. Cuma pakai lapangan bulu tangkis, dikasih kursi berantakan, disorot dari satu sisi. Ya. Anda lihat, dua orang ini oke ya, tapi yang ini nunduk kan? Same salah bim, satu, ya dua oke ya, dua oke, karena nunduk, satu, dua, tiga, tuh ya. Diganti dari frame yang lain ya. Jadi itu contoh bahwa olah digital dalam iklan mutlak. Ya, mas, olah digital dalam iklan mutlak. Kalau nggak harus ngulangin motret lagi, susah kan? Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada anak foto. Kakinya Om, katanya Om. Ketua KFV Batam. Selanjutnya. Pakai cipika-cipikinya. Waduh. Oke, maksudnya kemarin aku pakai. Kaki. Thank you. Saya aja yang ngambil satu lagi. Sama aja semua. Baru pakai kaki. Buat angle. Ya. Oke. Makasih, Pak. Selamat. Oke. Baru belakangan ini ikut lomba di luar negeri dan banyak yang menang. Jadi kalau soal prestasi kita tidak kalah sama sekali. Tidak kalah ya Pak? Nggak kalah. Dalam hal apapun kita nggak kalah. Kalau fotografi bisa nggak mendongkrak perekonomian di maksudnya dalam ini Secara kecil gini, sebanyak-banyaknya kamera, profesi fotografi tetap nggak banyak ya, karena ceruknya juga belum banyak. Fotografi iklan, perusahaan besar, walaupun makin banyak orang motret, nggak gampang ngasih ke fotografer baru, ya kan? Mereka lebih reputasi tetap penting bagi mereka. Wedding, sekarang dulu kan orang kawin paling 1-2 foto cukup ya. Sekarang kan maunya komplit semua kan. Dan itu adalah lahan komersial yang dari 500.000 sampai jutaan ada. Jadi sekarang orang kawin pun pakai foto.